Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, hari ini aku bakal bahas sesuatu bareng-bareng sama kalian juga. Sebelumnya aku mau tanya, pernah nggak sih kalian dengar anggapan kalau orang Indonesia itu malas gerak? Sering kan? Kayak mager gitu, orang Indonesia mageran, malas gerak. Nah, sebenarnya seberapa benar sih anggapan kalau orang Indonesia itu malas gerak? Pertama kita bahas dari kebiasaan orang Indonesia dulu. Indonesia itu sendiri punya berbagai ragam suku dan budaya. Nah, otomatis bermacam-macam suku dan budaya itu membuat kebiasaan Indonesia juga beragam. Tapi ada satu hal yang bikin kebiasaan orang Indonesia itu jadi sorotan, yaitu tadi kebiasaan malas gerak, malas beraktivitas fisik. Nah, dikutip dari data WHO, ada 70% orang Indonesia yang kurang melakukan aktivitas olahraga. 70% termasuk tinggi kan ya menurut kalian? Apalagi itu udah hampir 30% lagi, ya udah semua orang Indonesia. Berarti kan bisa dikatakan 30% orang Indonesia aja yang mau olahraga, yang masih suka teratur olahraga gitulah. Nah, sebenarnya kenapa sih kok orang Indonesia itu sampai malas gerak segitunya? Ada beberapa faktor. Kalau menurut kalian sendiri kira-kira apa faktornya? Karena mager aja sih, soalnya kan sekarang tuh banyak teknologi yang membantu gitu, nah tanpa kita harus mengeluarkan banyak energi. Ya, itu juga termasuk salah satu faktor yang kuat sekali ya, kayak misal adanya aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita. Misal kita mau belanja ke supermarket, tapi kan kita nggak perlu naik mobil keluar, nggak perlu naik motor, kita langsung pencet-pencet aja mau belanja apa. Misal mau jajan juga tinggal pencet-pencet aja. Terus mau pergi, kadang walaupun tokonya cuma deket 1 kilo, harusnya kita bisa lah ya jalan kaki, tapi kita tetap pilih pakai aplikasi. Itu juga termasuk faktor yang kuat banget mempengaruhi orang Indonesia malas gerak teknologi. Kemudian yang kedua, ya itu tadi, orang lebih suka pakai kendaraan pribadi daripada jalan kaki. Kayak misal rumahnya deket kampus, terus punya motor gitu, kayak males aja jalan 1 kilo atau 2 kilo. Jadi ya udah pakai motor aja. Kadang 500 meter pun ya udah pakai motor aja gitu. Itu tadi faktor-faktor atau alasan yang bikin orang Indonesia malas gerak. Tapi sebenarnya ada nggak sih rajinnya orang Indonesia ini? Selain kok mager, kok segitu magernya, terus rajinnya di mana? Pernah kepikiran nggak kalian orang Indonesia ini rajinnya apa gitu? Ngomongin orang. Ya itu termasuk, tapi kan itu bukan aktivitas fisik ya. Oh. Ya, kalau yang berdasarkan hasil yang saya baca, orang Indonesia ini masih ada rajinnya loh. Jadi mereka nggak termasuk yang kalah rajin banget. Kayak gotong royong. Orang Indonesia kan kental banget sama gotong royong. Kerja bakti pasti hampir di semua desa ya. Walaupun nggak semua tapi hampir. Gotong royong RT, kerja bakti RT, bersih-bersih, bakti sosial gitu kan termasuk acara yang banyak di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu masih rajin lah untuk melakukan aktivitas fisik seperti gotong royong. Terus aktivitas kayak membantu tetangga itu juga termasuk salah satu hal yang orang Indonesia itu gak mager buat ngelakuinnya. Kan Indonesia selain kuat dengan gotong royong, mereka juga kuat dengan tolong menolong ya, termasuk orang yang ramah, saling membantu gitu. Kalau ada tetangga yang kesusahan menawarkan bantuan. Kadang juga ada kayak korban-korban banjir atau bencana, itu kan orang Indonesia gemar membantu lah istilahnya. Kemudian gimana sih sebenarnya bahas tentang aktivitas fisik, penting nggak sih aktivitas fisik buat gerak itu? Apa aman-aman aja kalau misal kita nggak gerak, males-malesan gitu? Menurut kalian penting nggak sih aktivitas fisik itu? Penting sih, penting. Kenapa kok penting? Sebenarnya aktivitas gerak tuh penting banget sih, karena kita tahu lah ya kekurangannya tuh banyak banget. Apalagi orang-orang yang dia nggak mau olahraga, pasti akibatnya tuh bakal kayak obesitas dan lain sebagainya. Iya benar gitu banget. Kan? Aktivitas fisik itu nggak cuma penting buat kesehatan jasmani kita, tapi buat rohani juga. Karena kalau kita terus-terusan mager, diem aja misal di kamar seharian, hari libur nih seharian di kamar, pasti banyak banget kan anak-anak muda yang kayak gitu, HP-an aja, scroll-scroll, nggak ngapain-ngapain. Kalau itu diteruskan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, itu bakal bermasalah buat mental kita juga. Jadi kalau kita ketemu sama orang itu bakal ada sesuatu yang gimana ya, agak terganggu gitu kalau kita ketemu sama orang lain, berinteraksi sosial. Tapi kalau dilakukan sekali 2 kali, sehari ini hari Minggu, terus minggu depan juga, nggak yang lama atau berturut-turut gitu, mungkin masih it's okay ya.
Tapi kalau kita terus-terusan nyaman dalam zona malas gerak itu tadi, gak mau beraktivitas, gak mau jalan, males banget buat jalan, buat ke dapur males, kamar mandi aja udah males, itu bisa membahayakan kesehatan. Terus seperti yang disebutkan tadi juga ke penyakit ya, kayak beresiko obesitas itu juga faktor bisa ngaruh banget kalau kita malas-malasan gerak, kayak penyakit jantung, obesitas itu bisa lebih rentan ke orang-orang yang jarang olahraga, jarang gerak, malas gerak gitu. Nah, jadi gimana sih caranya biar kita sebagai orang Indonesia yang udah ada anggapan mager ini bisa mulai kebiasaan buat bergerak atau beraktivitas fisik? Mungkin di antara teman-teman ada yang punya salah satu cara atau salah satu alasan. Ini sih kalau misalnya aku tuh kadang tapi ini butuh suatu konsistensi. Jadi seminggu sekali tuh pasti muterin kayak sekitaran kos itu. Gitu. Jalan kaki gitu. Ya, biasanya aku lebih ke jogging sih. Biasanya tuh kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu, atau nggak ikut ini Car Free Day di gym. Iya, itu juga bisa banget bikin aktivitas gerak kita meningkat. Jadi nggak cuman diem aja di kos atau di rumah. Terus kita bisa bikin planning kayak rencana, hari ini aku mau jalan kaki 5 menit lah, 5 menit aja jalan-jalan santai biasa, keliling-keliling kayak yang disebutkan tadi juga, ikut Car Free Day di Ijen, itu kan juga menambah aktivitas fisik kita, terpapar sinar matahari pagi juga sehat banget. Terus mungkin kita bisa coba, aku hari ini mau naik tangga aja, nggak usah naik lift, tapi itu jarang banget ya terjadi, kecuali kita lagi kepepet banget, liftnya antri banget, baru kita naik tangga. Tapi nggak apa-apa, walaupun capek banget dan berkeringat, itu juga ada hikmahnya. Kita lumayan lah ngelakuin aktivitas fisik naik tangga itu tadi. Itu yang pertama, bikin planning. Kemudian yang kedua, kita bisa cari temen buat olahraga. Kan kalau ada temennya kayak misal Car Free Day bareng sama temen, lebih semangat gitu kan. Terus jogging, ayo dong jogging bareng. Kalau rame-rame itu biasanya joggingnya itu nggak kerasa capek gitu, jadi nggak jenuh kayak sambil ngobrolin hal-hal kayak sambil ngobrolin kesana kesini, jadi banyak lah. Ya itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang anggapan bahwa masyarakat Indonesia malas gerak. Jadi kita harus mulai gerak dari hal-hal kecil aja, nggak harus yang ekstrim sampai mendaki gitu, nggak harus kok kayak kok aku mager ya, kok aku malas gerak, aku mau mendaki biar aku gerak, itu nggak harus. Itu bisa bikin badan kita itu malah shock, kaget, terus nanti bisa jadi sakit gitu ya, karena badannya masih nggak terbiasa. Terus nggak harus aktivitas yang lari, maraton gitu, nggak harus. Jalan kaki 5 menit, 10 menit dalam sehari secara rutin itu sudah cukup. Nah, kita nggak perlu nunggu sampai kena penyakit yang mengharuskan gerak. Kan ada ya penyakit kayak kena stroke atau apa gitu kan, lebih banyak jalan kaki lagi ya, lebih banyak gerak. Jadi kita yang alhamdulillah sehat-sehat ini, kan tadi kabar teman-teman sehat-sehat semua ya, kita nggak perlu nunggu sampai kayak gitu baru mulai gerak. Oke teman-teman, cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.